Halo Sobat Sehat, apa kabar? Selamat datang kembali di Offset Mase, obrolan seputar masalah kesehatan. Bersama saya Indri dan juga saya Sandra. Tempat kita ngobrol-ngobrol santai, berbagi informasi, dan tentunya membahas berbagai hal seputar kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, betul sekali nih Mbak Indri. Karena kesehatan itu bukan hanya sekedar untuk mengobati, tapi bagaimana juga untuk mencegah, mencari pelayanan yang tepat untuk kita semua. Nah, pada episode kali ini akan membahas satu topik yang sangat penting dan pasti dekat dengan masyarakat, yaitu tentang manfaat dan pelayanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, betul sekali nih Mbak Indri, masih banyak sekali sobat sehat yang bertanya-tanya, kalau saya peserta BPJS, pelayanan apa sih yang bisa saya dapat? Atau misalnya nih, boleh gak sih saya cek laboratorium ini? Atau yang paling sering terjadi juga, kalau harus rawat inap, bagaimana dengan ketersediaannya kamar? Dan masih banyak lagi pertanyaan dari sobat sehat semua. Karena itu hari ini kita menghadirkan dua narasumber tentunya yang sangat kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Siapakah beliau? Nah, yang pertama kita sudah bersama Ibu Apoteker Syarifatun Karunia Ekawati, Sarjana Farmasi Magister Manajemen, Ajun Ahli Asuransi Kesehatan. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Selamat datang di podcast Offset Mase Bunia. Ya, selamat datang, salam sehat Mbak Indri dan juga Mbak Sandra. Terima kasih telah diundang pada Offset Mase edisi kali ini. Ya. Salam kenal ya Bunia, ini baru pertama kali kita berjumpa. Iya, betul Mbak. Tak lupa narasumber kita kedua dari bidang Yankes pelayanan kesehatan ya. Di sini ada Dr. Sugeng Triyono, MSI ya dok ya. Oke, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih ya Kak Sandra, Kak Indri. Kita diminta bergabung di acara Offset Mase pada kesempatan hari ini. Dan juga selamat bertemu kembali Bu Nia ya. Dua kali kita bertemu di acara seperti ini ya. Kemudian halo, salam sehat sobat sehat yang ada yang telah ikut menyaksikan acara Offset Mase pada kesempatan hari ini. Salam sehat, salam kenal semuanya. Ya, baik, kita langsung saja mulai ya ke obrolan kita pada kali ini. Saya ke pertanyaan yang paling mendasar dulu untuk Bunia ini. Sebenarnya Bu, apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan? Ya, terima kasih Mbak Sandra. Jadi pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan itu meliputi pelayanan di Vaskes 1 ya, bisa puskesmas, klinik Pratama, tempat praktek mandiri dokter umum maupun dokter gigi, dan juga FKRTL yaitu bisa rumah sakit maupun klinik utama ya, yang dijamin itu sesuai indikasi medis dan juga sesuai dengan prosedur Mbak Sandra. Oh begitu ya Bu, berarti harus sesuai dengan indikasi medis ya. Nah, berarti di sini tidak semua pelayanan itu otomatis dijamin oleh BPJS kah, Bu? Ya, betul, Mbak. Jadi kalau ada pelayanan yang non sewu atas permintaan sendiri itu tidak masuk dalam manfaat JKN. Jadi yang dijamin adalah yang sesuai dengan indikasi medis. Demikian juga untuk pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh badan penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja ya, itu dijamin oleh masing-masing badan penyelenggara. Jadi kalau yang ASN itu dijamin oleh PT Taspen, kalau TNI Polri dijamin oleh Asabri, kemudian kalau pegawai swasta akan dijamin untuk kecelakaan kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi untuk yang kecelakaan lalu lintas itu yang menjamin adalah jasa harja untuk kecelakaan yang ada lawannya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi masyarakat jangan hanya mengetahui bahwa saya punya BPJS, tapi juga harus memahami bagaimana cara menggunakan BPJS dengan benar. Dari sisi Dinas Kesehatan nih, Dok, mengapa pemahaman masyarakat tentang
prosedur pelayanan BPJS ini menjadi penting. Oke, terima kasih Kak Indri. Jadi kalau kita lihat ya dari sisi dinas kesehatan, sebenarnya kan kita itu kan salah satu yang berperan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ada di wilayah. Jadi kalau kita di Kabupaten Sukoharjo berarti kita harus bisa menjamin pelaksanaan layanan kesehatan tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini tentu sangat sangat tergantung juga terhadap pemahaman masyarakat. Jadi kenapa kita perlu penting memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat, biar intinya satu, ada suatu kesepamahaman. Jadi tidak ada saling mispersepsi kan. Contoh gini, yang sering muncul masyarakat taunya kan apapun penyakitnya, apapun kondisinya, saya ini loh punya kartu BPJS. Ya betul sekali tuh. Pengennya kan serba Pengennya instan. serba instan. Padahal ya. di dalam regulasi yang ada itu kan ada aturan-aturan kan. Aturan sebagai pasien seperti apa, aturan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara penyedia layanan seperti apa, dan juga aturan dari pihak tadi yang terkait pembiayaan, yang dia akan mengcover terkait biaya, ada aturannya sendiri. Jadi kalau masyarakat paham di link tersebut, otomatis layanan kesehatan bisa berjalan dengan baik. Salah satu contoh kasus gini kan, masyarakat datang hanya bawa modal kartu BPJS ke Vaskes. Dok, saya minta rujukan, periksa ke rumah sakit. Padahal kan ada aturannya, dia harus paham. Contoh lagi, datang ke IGD rumah sakit, modalnya bawa kartu BPJS. Saya datang ke sini, tahu-tahu ternyata ada aturan yang dia nggak tahu, harusnya bawa rujukan. Beda dengan kasusnya kondisi gawat darurat. Pokoknya saya mau gratis, pulang-pulang ternyata dapat tagihan. Ya. Nah itu yang harus kita pahamkan kepada masyarakat, biar dia paham alur dia harus periksa menggunakan BPJS seperti apa, ya. Alur dia datang ke rumah sakit minta rujukan seperti apa, kalau kondisi gawat darurat apa yang bisa dijamin. Ya, Oke, seperti ya. itu. Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari Sobat Sehat yang sering sekali muncul. Saya pengguna BPJS, kemana sih sebenarnya yang alur awal untuk periksa? Seperti yang tadi disampaikan Pak Sugeng, kan kita tidak bisa langsung ke rumah sakit, begitu kan Dok? Iya. Nah, ini gimana Bun ya, sebagai pengguna BPJS Kesehatan, kemana kita harus pertama kali berkunjung? Ya, jadi untuk peserta JKN ya, kalau mau berobat itu mengakses Vaskes 1 terlebih dahulu yang terdaftar ya. Mungkin untuk Vaskes 1 itu maksudnya gimana Bu? Vaskes 1 itu nanti bisa dicek di aplikasi mobile JKN dari peserta, ataupun kalau misalnya belum mendownload mobile JKN bisa telepon di care center 165 yang dapat diakses 24 jam. Jadi berobatnya ke dokter Vaskes 1 terlebih dahulu. Tadi seperti yang disampaikan oleh dokter Sugeng ya, rata-rata untuk peserta itu kan kalau datang ke Vaskes 1 pengennya minta rujukan. Nah, kita mungkin meluruskan niat dulu ya. Jadi kalau mau ke Vaskes 1 itu adalah niatnya berobat nggih, mboten atau tidak meminta rujukan, karena rujukan itu tidak untuk diminta. Jadi rujukan itu merupakan kewenangan dokter Vaskes 1 ya. Jadi jika penyakitnya, sakitnya itu bisa ditangani di dokter Vaskes 1, maka cukup di dokter Vaskes 1. Tetapi kalau misalnya dokter Vaskes 1 itu tidak dapat menangani, tanpa diminta pun rujukan pasti akan diberikan kepada peserta yang membutuhkan sesuai dengan kondisi penyakitnya. Medis ya Bu ya. Betul ya. Berarti tidak semua bisa langsung ke rumah sakit ya Bu? Ya,
Jadi yang bisa langsung ke rumah sakit itu hanya dalam kondisi gawat darurat ya. Gawat darurat ini sesuai dengan kejadian kedaruratannya. Jadi misalnya terjadi kondisi kedaruratannya itu terjadi serangan jantung di dekat RSUD misalnya, yang berarti yang diakses pertama kali adalah RSUD. Ya, tidak ke rumah sakit lain yang jaraknya jauh ya. Kalau jaraknya jauh kan berarti kemungkinan peserta ingin gitu ya, atas permintaan sendiri pengen ke rumah sakit yang tersebut ya Bu ya. Jadi itu yang kalau yang kondisi atas permintaan sendiri itu memang tidak dijamin dalam program JKN. Ya, luar biasa. Jadi Sobat Sehat perlu dicatat bahwa BPJS itu ada aturannya. Jadi tidak kalau kita sakit terus tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk periksa kesehatan minta mondok gitu. Selama ini kan banyak gitu merasa banyak sekali ya Mbak ya. Jadi kasusnya. merasa dia itu sakit dan kondisi mereka itu merasa darurat menurut pasien. Jadi kami tanyakan nih kepada Dokter Sugeng nih, kondisi bagaimana yang dikatakan itu kondisi darurat dan kemana kita bisa mencari pertolongan atau kita datang kemana? Oke, gini. Mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nia ya Kak Indri ya. Jadi kondisi bagaimanakah terkait layanan rutin, bagaimana terkait kondisi kegawat daruratan ya. Jadi gini, ada dua yang tadi disebutkan pelayanan rutin. Pelayanan rutin artinya kita bisa mengakses ke rumah sakit lewat rujukan. Rujukan artinya nanti melewati poliklinik ya, poliklinik spesialis yang ada di tiap-tiap rumah sakit. Berarti itu sesuatu yang non emergency kan? Ya. Non emergency. Artinya yang pertama, kalau pasien ataupun masyarakat dia akan mengakses layanan yang ada di rumah sakit dalam hal pelayanan rutin rawat jalan, artinya dia harus melewati vaskes pertama, FKTP tadi yang disebutkan untuk oleh, mencari rujukan tadi ya, ya, yang disampaikan tadi oleh Bu Nia kan. Ada puskesmas, ada klinik Pratama, ada tempat praktek dokter umum, ada tempat praktek dokter gigi ya. Rujukan dari situ kemudian akan setelah mendapatkan rujukan dia akan mendaftar dan masuk ke poli spesialis. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebut tadi kondisi gawat darurat. Kadang masyarakat itu melihat atau berpersepsi gawat darurat menurut dia sendiri, ya kan? Kadang panas tinggi, wah ini gawat darurat. Diare lemes gawat darurat. Tapi ternyata setelah dilaksanakan evaluasi oleh tim dokter IGD ya, mungkin beda ya. Jadi yang dimaksud gawat darurat di sini yang pertama adalah memang mengancam jiwa ya. Mengancam jiwa itu kan macam-macam kan. Contoh kasusnya orang serangan jantung ya. Orang serangan stroke atau mungkin terjadi suatu gangguan pernafasan ya, gangguan kesadaran ya. Itu macam-macam. Dan yang menentukan kondisi tersebut benar-benar gawat darurat atau bukan pasien, bukan keluarga pasien, bukan yang nganter pasien, bukan satuannya rumah sakit juga ya. Jadi siapa dong yang menentukan ya dokter IGD kan, karena dia kan lewatnya kan IGD kan ya. Berarti yang menentukan adalah dokter IGD tersebut ya Dok. Kalau sudah tidak boleh atas dasar asumsi keluarga, asumsi pasien ya Dok ya. Jadi yang berhak menentukan tersebut gawat darurat atau bukan adalah dokter jaga IGD yang mengevaluasi. Dan gini, kalau sudah dinyatakan itu kasusnya gawat darurat, otomatis kan tidak perlu rujukan ya Bu Nia ya. Oh, jadi bisa langsung gitu ya kita motong, ibarat kita motong kompas gitu ya Dok ya. Contoh gini kan, ada kecelakaan. Tadi sampaikan Bu Nia kan, salah satunya ada kecelakaan kebetulan di jalan raya. Ya udah, masa kan ada kecelakaan kondisi nggak sadar, bawa dulu diotong-otong ke FKTP, suruh cari rujukan, minta rujukan dulu. Ya kalau pasiennya sadar, kalau pasiennya nggak sadar, nggak ada yang nganter seperti apa?
Pasti siapapun yang lewat akan membawa ke Rumah Rumah sakit. sakit rumah sakit terdekat ya. kan. Dan begitu di situ kan otomatis tidak berlaku rujukan, begitu kan Bu Nia ya. Jadi seperti itu. Yang membedakan satu layanan rutin, artinya lewat rujukan, harus ya. melewati FKTP. Itu untuk yang tidak gawat darurat Ya, ya, Dok. itu yang non emergency. Emergency ya. Tapi Terus lewat kasus FKTP. apapun yang emergency tanpa rujukan it's Bisa okay. langsung dilayani. Tidak masalah. Oke. Pasti akan di cover selama regulasinya jelas. Kira-kira seperti itu. Oke, Dok, kita agak ini ya Mbak Sandra ya kelihatannya dari tadi kita ngobrol itu agak ini. Gimana kalau kita ngopi dulu nih, Dok? Wah, cocok ini. Cocok ya. Mas Doni. Oh, kelihatannya lagi dibuat nih Bapak ini. Enggak, mungkin dilanjutkan pertanyaan dulu ya, Oke, Dok ya. Sambil saya juga menambahkan Mbak Sandra, Mbak Indri tadi sampaikan oleh Dokter Sugeng terkait untuk pintu peserta itu mengakses layanan JKN ya. Tadi di rumah sakit selain lewat UGD bisa juga lewat poli. Nah ini sambil menyampaikan juga karena topiknya masih hangat ini, khususnya terkait surat kontrol ya. Jadi selain surat kontrol. ya, jadi selain lewat poli dan UGD, peserta itu bisa mengakses layanan lewat konsul internal. Jadi kalau misalnya peserta DM ya sudah dirujuk dari Vaskes 1 ke rumah sakit, membutuhkan layanan polimata gitu nggih. Nanti dari dokter penyakit dalam akan dikonsul internalkan di polimata. Jadi tidak dalam satu rumah sakit yang sama ya, Bu? Betul, ya. Jadi tidak perlu kembali lagi ke dokter Vaskes 1 untuk dalam tanda kutip minta rujukan ya. Rujukannya dua gitu. padahal satu rumah sakit yang sama gitu ya, Bu. Ya. Bisa di hari yang sama juga itu Ibu berarti. Bisa kontrolnya. ya, dikonsul internalkan. Atau kalau misalnya dokter matanya itu praktek di hari yang berbeda, itu juga bisa dikonsul internalkan di hari yang berbeda dan itu dijamin. Nah ada juga yang namanya rujuk internal. Jadi misalnya dari poli dalam sudah selesai layanannya dirujuk ke poli saraf. Nah kalau sudah dirujuk ke poli saraf nanti tidak bisa kembali lagi ke poli dalam. Jadi berarti seterusnya beda ke poli rujuk saraf. internal dengan kontrol internal. Konsul internal. Konsul. Oh, konsul Oh, internal. Ya, sorry. kalau konsul internal dari polimata sudah selesai bisa kembali lagi ke poli dalam. Tapi kalau sudah rujuk internal, kalau dari poli dalam ke poli saraf nanti berikutnya selalu ke poli saraf. Gitu. Baik, untuk Oh iya. terima kasih ya Mas Terima kasih, Mas Doni. Doni. Tidak merepotkan. Pesannya di mana, Mas? Ada Pak, ini buat sendiri Pak. Spesial ini ya. Spesial buat edisi Monggo podcast. Ibu, Mari, Bu Nia. Bu Nia. Boleh. Silahkan Dokter diminum Sugeng dulu. bisa diminum. Terima kasih. Mantep pahitnya. Monggo. Iya, terima kasih. Jadi ini ya Sobat Sehat, ternyata ada dua ini ya, ada dua mekanisme atau pintu layanan di rumah sakit ya Bu. Bisa melalui IGD, bisa melalui poli spesialis. Di dalam alurnya ada dua apa tadi, rujukan sama yang satu Rujuk internal dan rujuk konsul internal. internal. Jadi ada dan konsul internal internal. dan rujuk internal. Kalau konsul internal misalnya dari poli dalam dirujuk ke dikonsulkan ke poli Dikonsulkan poli mata saraf. misalnya ya Ibu ya. Iya. Jadi setelah dari poli mata berikutnya bisa langsung kita kembali Kembali ke lagi poli dalam. Tapi kalau sudah penyebutnya adalah dirujuk secara internal gitu. Jadi setelah dari misalnya dari poli dalam dirujuk ke syaraf, selanjutnya datangnya ke poli saraf, saraf. begitu ya Ibu. Saraf, ya. Terus pelayanan ini bisa dilakukan atau mekanisme bisa 1 hari. Dalam 1 hari periksa di dua poli yang berbeda, spesial yang Bisa. berbeda, gitu ya Ibu ya. Betul. Ya. Dan dengan catatan bukan atas permintaan pasien ya, Bu? Betul, atas indikasi medis. Atas indikasi medis. Jadi rujukan itu juga berlaku 3 bulan atau 90 hari. Jadi kalau dari fase ke 1 merujuk ke poli dalam itu selama
merujuk ke poli dalam, masa berlaku rujukannya adalah 90 hari. 90 hari 90 sama hari. berarti ya Ibu ya. Ya, jadi pas dalam kurun waktu 90 hari itu apakah dari poli dalam akan dirujuk ke poli mata atau poli saraf, atau dikonsul internalkan ke poli mata atau saraf, itu juga masa berlakunya masih dalam masa berlaku 90 hari. 90 hari. Ya. Oh ya. Baru nanti setelah 90 hari rujukannya habis gitu ya, akan dikembalikan lagi ke fase 1. Fase satunya. Pada saat kembali ke fase 1 itu juga niatnya juga tidak minta rujukan ya. Jadi tetap niatnya berobat, diobservasi ulang oleh dokter fase 1 apakah perlu dirujuk kembali atau bisa dirujuk balik dikelola oleh dokter fase 1. Oh begitu ya. Itu Mbak Indri dan Mbak Oke. Sandra. Baik, nah ada beberapa kasus nih dok, pasien JKN itu ditolak karena berbagai macam alasan, seperti misalnya dokternya cuti, kamarnya penuh. Nah dari sisi dinas kesehatan ini dok, bagaimana dinas kesehatan itu memastikan bahwa sobat sehat semua menerima layanan sesuai dengan haknya dok? Oke, Kak Sandra. Oke. Jadi kan memang ada beberapa kasus ya yang kita ketahui. Contoh misalkan pasien saat dia akan kontrol ya, mungkin sudah dirujuk dari FKTP, dirujuk ke rumah sakit. Kemudian dari rumah sakit pasti kan ada waktu kontrol. Saat kontrol, kalau tadi yang awal disebutkan permasalahan mungkin dokter Dokternya cuti. misalnya gitu. Jadi kalau hal seperti itu maka pihak rumah sakit ya, pihak rumah sakit kan artinya harus memberikan suatu informasi yang jelas kan ya. Informasi yang jelas, kira-kira kalau dokter tersebut ada jadwal rencana cuti, artinya kan sebenarnya kan sudah terinformasi kan. Iya. Jadi dokter pasti akan mengajukan cuti tanggal sekian sampai sekian, gitu ya, Dok. itu logikanya kan otomatis pihak manajemen kan sudah tahu. Artinya setelah ada pengajuan maka harus sudah terinformasikan ke pasien. Jadi mungkin bagi yang mungkin jadwal kontrol di tanggal-tanggal tersebut, berarti di rumah sakit harus ada informasi dokter A cuti, maka harus ada dokter pengganti ya, dokter pengganti, sehingga mungkin bagi yang pasien yang tidak tahu-tahu hari tersebut datang sudah daftar di poliklinik sampai di rumah sakit ada dokter Dokternya tidak pengganti. ada. Jangan sampai Oke. istilahnya kalau kita kan kecilik kan. Ya. Jadi kita harus bisa memastikan mutu layanan yang ada di rumah sakit tersebut berjalan dengan baik. Kemudian kalau tadi yang terkait kamar ya, kalau yang terkait kamar penuh juga sama, harus ada informasi yang jelas, yang bisa diakses ya, yang bisa diakses oleh masyarakat sehat semua ya, atau Dok, ya. sobat sehat semua kan. Rumah sakit kan harus bisa memberikan informasi kira-kira jumlah kamar ada sekian, kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada berapa bed, yang VIP-nya terisi ada berapa, sekian, yang ya. kosong sekian, itu kan harus bisa terinformasikan. Sehingga bagi mungkin yang sudah berada di GD atau antrian di GD, artinya apa? Sasaran yang ada di situ, pengunjung yang ada di situ, keluarga yang ada di situ tahu, oh kita sudah antri nih di IGD. Masih ada kamar, masih atau tidak ada kosong. kamar gitu. Atau kamar penuh, jangan sampai sudah nunggu lama, sudah dijanjikan ya, tunggu dulu, ternyata kamar penuh. Penuh ya. Mungkin tidak hanya di IGD, salah satu pintu masuk rawat inap kan juga ada di poliklinik ya Bu Nia ya. Begitu dia kontrol oleh DPJP, kondisi stabil, rawat jalan seperti biasa pulang. Tapi kalau misalkan kondisi itu perlu rawat inap, Observasi. ya, otomatis kan di situ di antrian pasien rawat jalan harus ada informasi tersebut juga. Oh ya. Jadi pada prinsipnya rumah sakit harus menyediakan informasi dokter A cuti, ada dokter pengganti ya. kemudian ruang Persediaan kelas kamar. 1, 2, 3 atau bahkan VIP ada berapa yang
Kosong. tersedia, ada atau tidak berapa yang tersedia. isi, ada berapa yang kosong. Harusnya seperti itu, karena itu salah satu wujud komitmen rumah sakit memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Ya, luar biasa, Dok. Berarti pemerintah daerah kita nih melalui Dinas Kesehatan itu sudah menjamin mutu pelayanan di rumah sakit ya, Dok ya, khususnya. Jadi sekarang kita masuk lagi nih ke pertanyaan yang Menambahkan sering. juga, Mbak. Oh iya, Tadi gimana, yang terkait- Bu Nia? Sampaikan Dokter Sugeng terkait ruang rawat inap ya. Nanti Sobat Sehat juga bisa mengecek untuk ketersediaan ruang rawatnya di aplikasi mobil JKN. Oh, di aplikasi mobile JKN. Bisa ya Ibu ya, Bisa bisa diakses. diakses ya sekarang. Ya betul, bisa diakses 24 jam untuk seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi Berarti tidak terbatas hanya yang ada di Sukoharjo aja nih ya Bu ya? ya betul, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga tadi yang sampaikan Dokter Sugeng terkait dokter yang cuti ya. Dokter yang cuti itu kalau misalnya sudah terjadwal misalnya tanggal 1 kontrol ke poli dalam dengan dokter A, ternyata dokter A-nya cuti, kemudian ada dokter B atau C, bisa digantikan dokter B atau C. Hanya memang kadang pasien itu kan pengennya tetap di dokter A. Iya, Kemareman gitu ya. maremnya, Iya, Bu. kemareman itu. Cocoknya. Ya. Nah, kalau tetap pengen ke dokter A, misalnya tanggal 1 cuti, masuknya tanggal 2, berarti nanti rumah sakit yang akan membuat surat kontrol kembali untuk di tanggal 2. Tanggal 2. Ya, jadi jangan datang ke rumah sakit sebelum ada surat kontrol ya Sobat Sehat. Jadi harus ada surat kontrol terlebih dahulu baru bisa berobat ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya peserta juga tanggal kontrolnya itu tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya, itu juga bisa menghubungi rumah sakit untuk dijadwalkan ulang. Supaya surat gitu. kontrolnya itu dapat diperbarui, bisa mem-WA ke nomor hotline masing-masing rumah sakit. Gitu, Mbak. Nggih, Bu Nia, ini banyak juga yang sering ditanyakan peserta BPJS. Jadi kalau misalnya saya nih Bu, peserta BPJS, itu apakah saya setiap pemeriksaan laborat saya itu bisa dijamin oleh BPJS? Ya. Jadi untuk pemeriksaan penunjang ya, khususnya laboratorium ataupun ronsen ya, itu dijamin dalam program JKN. Kalau untuk pelayanan laborat itu bisa dijamin baik itu di Vaskes 1 maupun di rumah sakit, Mbak Indri. Gitu. Nah, misalnya dokternya membutuhkan untuk pemeriksaan penegakan diagnosa nih Bu, apakah bisa dilakukan cek darah gitu Bu? Ya, jadi untuk menegakkan diagnosa ya, itu misalnya DM. Nah, semua dokter Vaskes 1 ataupun puskesmas itu kan pasti sudah memiliki laboratorium masing-masing. Kalau dokter Vaskes 1 itu ada juga yang berjejaring ya, dengan lab jejaring. Nanti dari dokter Vaskes 1 akan merujuk atau memberikan pengantar ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan misalnya gula darah gitu. Nah, kalau misalnya peserta khususnya perolehan SDM yang sudah tegak diagnosanya, itu bisa melakukan pemeriksaan gula darahnya itu sebulan sekali ya, dengan laboratorium tiap bulan di ya GDP khususnya ya, di laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ataupun juga untuk peserta yang perolehan SDM maupun hipertensi itu juga ada pemeriksaan 6 bulanan untuk 6 bulanan, ya. laboratorium. Ada itu cek laboratorium lengkap ya Bu? Komplit ya, itu untuk ya, komplit Bu, kan ya, itu. sama Kalau yang 6 bulan komplit ada NCU. kolesterol, ureum, kreatinin, Kreatinin, DL, tidak hanya darah Iya. Nah, gimana nih kalau Sobat Sehat pengen cek darah sendiri tanpa indikasi medis, apakah bisa dijamin oleh BPJS Bu? Ya, kalau yang tanpa indikasi medis ini kan berarti berupa screening ya, berupa screening riwayat kesehatan itu semua peserta bisa mengakses yang berumur di atas 5 tahun ya melalui aplikasi mobil JKN bisa, ataupun lewat WhatsApp Pandawa di nomor 08118 165 165 itu 24 jam. Nah, pada saat mengisi screening, kalau hasilnya itu berisiko ya, misalnya berisiko DM, berisiko CA cervix untuk yang wanita, maka hasil dari screening itu bisa disampaikan ke dokter Vaskes 1. Nah, nanti dokter Vaskes 1 akan melakukan pemeriksaan screening lanjutan atau pemeriksaan sekunder, screening sekunder ya. Jadi kalau yang DM nanti dokter akan merujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan gula darahnya. Gula darah. Kemudian kalau CA cervix
berisiko CA cervix, berarti kalau di puskesmas bisa untuk melakukan pemeriksaan IVA. Seperti itu. Kalau yang vaskes swasta dengan pemeriksaan pap smear. Seperti itu Mbak Sandra dan Mbak Indri. Berarti ini ya Bu yang perlu dicatat masyarakat, dan masyarakat perlu memahami bahwa BPJS Kesehatan bukan berarti semua pemeriksaan itu gratis ya Bu ya, tetapi pelayanan yang diberikan sesuai kebutuhan medis dan aturan dari program JKN sendiri gitu ya Ibu ya. Ya betul. Jadi kalau untuk pemeriksaan, kadang kan peserta pengen tahu-tahu tiba-tiba pengen cek kolesterol Cek, gitu ya. gitu ya. Cek kolesterol, apalagi kalau habis lebaran banyak makan opor. Banyak habis makan yang enak-enak ini. Banyak makan opor, atau setelah Idul Adha banyak makan sate Daging. kambing gitu ya. Kan pengen cek kolesterol. Kalau tidak ada indikasi medis itu belum masuk dalam program JKN. Ya, karena kami di BPJS Kesehatan itu kan harus mengelola iuran yang sudah disampaikan oleh masyarakat supaya cukup gitu ya. Untuk saat ini memang untuk cek khususnya laborat itu dilakukan untuk yang ada indikasi medis. Indikasi saja. medisnya. Oke, kalau ini dari Dinas Kesehatan, sisi Dinas Kesehatan Pak, bagaimana nih Dinas Kesehatan strategi untuk mengedukasi masyarakat mengenai hal ini Pak? Jadi masyarakat itu jangan datang-datang, taunya punya BPJS, datang-datang minta dilayani pemeriksaan lab yang sering itu Pak, gimana Pak? Ya. Terima kasih Kak Indri. Mungkin sekalian ya saya biar ngeling dengan tadi yang disampaikan Bu Nia ya. Ya. Tadi kalau Bu Nia dari versi BPJS itu kan ada screening ya Bu Nia, screening riwayat kesehatan ya. Dari situ setelah screening maka hasilnya seperti apa, akan muncul rekomendasi seperti apa kan, masuk dia resiko kecil, sedang atau tinggi. Iya. Nah, sementara kalau kita sebenarnya di Dinas Kesehatan ya, ini kan kita ada juga program ya, program dari Kementerian Program apa itu, Kesehatan Dok? ya. Apa itu, Dok? Yang masuk dalam, kalau kita bicara ini merupakan suatu PHTC, program hasil terbaik cepatnya Bapak Presiden Prabowo kan. Di bidang kesehatan ada 3 kan. Yang satu terkait pemberantasan TBC, yang kedua dulu disebut PKG berubah menjadi CKG, ya. cek kesehatan gratis kan. Yang ketiga terkait pemenuhan pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah yang kedua ini tadi kan yang namanya pemeriksaan kesehatan gratis ataupun cek kesehatan gratis itu kan sama sih sebenarnya dengan program dari BPJS Yang screening tadi kan ya. screening. Nah sementara kalau kita kaitkan lagi dengan layanan kesehatan yang ada di BPJS, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, yang jelas kan gini, kita harus memberikan suatu pemahaman masyarakat. Prinsip adalah cegah sebelum mengobati kan. Ya, ya. betul. Jadi laksanakan screening kesehatan, laksanakan cek kesehatan gratis ya secara mandiri. Kalau tadi disebut di screeningnya BPJS ya, kan ada aplikasi di mobile JKN, kita ada ngisi jawaban pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan jawaban kita, kondisi kita, maka akan muncul rekomendasi. Kalau dengan adanya cek kesehatan gratis, ini pada prinsipnya kita kan mengedukasi masyarakat agar dia lebih care, dia akan lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan promotif, preventif kan. Iya. Prinsip kita kan Iya. di situ, ya, pencegahan. Mulai dari kehidupan sehari-hari, pola hidup sehat, kemudian cek kesehatan secara rutin kan. Iya. Nah, yang dimaksud secara rutin ini ada batasannya nggak sih dok? Iya. Berapa kali dalam setahun atau mungkin bisa tiap bulan? Jadi gini, kalau kita bicaranya terkait program yang kaitannya dengan program Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, cek kesehatan gratis itu kan menjadi hak kan, hak dari setiap warga ya. negara, Ya. dari bayi baru lahir sampai lansia kan, Lansia. sampai lansia. Ibu hamil pun juga sama. Di situ kan dilaksanakan minimal 1 kali
dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kalimatnya kan sebenarnya kan Iya. itu Satu kan kali setahun minimal diperiksa ya, kan. Mbak Ya, Indri ya. Sedangkan kalau sudah punya BPJS, sudah difasilitasi, juga nggak berbayar kan ya Bu Nia ya, nggak berbayar. Apa salahnya sih mau seminggu sekali, 2 minggu sekali datang ke Vaskes, FKTP, cek kesehatan, meskipun sebatas pengen tahu tekanan darah, Ya. ya paling tidak kan di situ. Jadi kalau kita bagaimana mengedukasi masyarakat agar dia sadar, paham, dan dia mau mengedukasi dirinya sendiri, masyarakat yang ada di sekitarnya. Ayo kita semangat bareng-bareng melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan positif dalam rangka promotif, preventif, pencegahan agar nggak sampai jatuh sakit. Salah satunya itu. Nah, untuk kesiapannya fasilitas penunjang sendiri, Dok, dari Dinas Kesehatan bagaimana nih untuk kesiapan fasilitas penunjang di Kabupaten Sukoharjo ini? Jadi gini, dalam rangka tadi karena kita kan sudah mengedukasi masyarakat kan, Iya, betul. sudah mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan akhirnya harapan kita kan masyarakat akhirnya semua Aware kan ya, gemberigah kan, sadar, iya. ya. Kalau bahasa kita kan gemberigah. Gemberigah Nah, ya. gemberigah. Ayo rame-rame kita datang ke puskesmas. Kita datang mengakses layanan untuk screening kesehatan, cek kesehatan. Maka ya kita harus memastikan kan, kita pastikan sarana prasarana, alat kesehatannya tersedia. Alatnya ada. Alatnya ya. ada, sarprasnya ada, termasuk BMHP. BMHP itu apa sih? Apa itu? BMHP itu apa, Dok? Bahan medis habis pakai Habis yang pakai, yang disiapkan digunakan, untuk ya. melaksanakan sebagai sarana penunjang pemeriksaan kesehatan yang ada di Oh, misalnya kayak kapas gitu ya, Dok? Iya. Ya? Atau kayak jarum suntik gitu. kapas, ya kan? Kemudian tadi disampaikan Bu Nia, misalkan mau cek gula darah, Gula darah. paling tidak kan kita alatnya Stick kan gitu ya. ada, sticknya kan ada, alkohol swabnya, Alkohol kapas swabnya alkoholnya ada. kan ada, Ya. lancetnya yang untuk nyubles itu kan juga ada. Ada, ya. Nah, jadi satu paket itu harus ada, dan kita pastikan kita kan harus menghitung sasaran, ya kan? Jumlah penduduk kita berapa? Penduduknya. Mungkin di angka antara 950-an ribu sekian lah. Kita harus memperkirakan kira-kira jumlah penduduk sekian yang dia masuk dalam ibu hamil berapa, Apa? bayi baru lahir berapa, Lansia berapa gitu ya, Dok ya? sampai anak Sudah serinci sekolah, itu menghitungnya dewasa, ternyata. lansia ada berapa. Kita harus memperkirakan sarana prasarana yang ada yang dibutuhkan, karena kita harus memperhatikan jumlah sasaran sesuai dengan kelompok umur usia itu tadi ya, Dok ya. kelompok usia. Iya, oke. Jadi kita harus pastikan itu. Oke, Iya. Dok. Nah, sekarang bagaimana nih kalau pemeriksaan penunjang itu tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan yang kita datangi, Dok? Jadi gini, kalau misalkan contoh misalkan dia datangnya ke Puskesmas gitu Puskesmas ya. misalnya ya. ke puskesmas. Jadi kalau kita baca mungkin kondisi di kita itu kan ada 12 puskesmas, Puskesmas ya. ya. Ada 12 puskesmas. Kalau hanya untuk pemeriksaan dasar, ya, untuk pemeriksaan dasar yang ada di tingkat puskesmas, FKTP, saya yakin tidak ada masalah. Ya. Sudah punya semua ya, Kalau Dok ya? puskesmas Masalah. sudah ya, Dok. Iya. Kalau dokter praktek yang mandiri, Dok? Jadi kalau untuk dokter praktek mandiri tadi kan disampaikan Bu Nia, kan ada jejaring ya, ada jejaring, Oh, ada ya. Jadi ada jejaring, ya. kerjasama dengan laboratorium swasta yang dia juga ada MOU dengan BPJS. Oh. Iya. Jadi nggak perlu khawatir ya, Nggak Dok ya, perlu misalnya khawatir. kita PPK satunya mau di puskesmas, mau di dokter ini ya Mbak Sandra ya, mau di dokter Iya. yang praktek mandiri, kita tetap akan
dilayani, tetap pemeriksaan itu akan sampai maksudnya sampai selesai misalnya Sampai butuh. selesai dan dijamin. Gitu ya. Contoh gini, Iya. tadi Bu Nia kan menyebutkan salah satunya kan diabetes ya Bu Nia ya. Diabetes itu kan kalau sudah memang dia terdiagnosa, gitu kan, kita kan ada pemeriksaan rutin 6 bulan sekali ya Bu Nia ya. Oh, 6 ya. bulan sekali. Salah satunya contoh mungkin 6 bulan sekali itu diantaranya ada HbA1c, Ya, ada ureum kreatinin, kreatinin kan, ada ya. fungsi ginjal di situ, ada kolesterol di situ, ya. Dan HDL, itu bisa dirujuk, ya, dirujuk setiap 6 bulan ke laboratorium yang ada kerjasamanya dengan antara FKTP dan juga BPJS ya Bu Nia ya. Setiap 6 bulan sekali dan pasti itu kan gratis ya Bu Nia ya. Dan dijamin itu gratis. Syaratnya itu Bu Nia, syaratnya biar kita itu kan peserta BPJS tuh bisa kita itu dapat fasilitas 6 bulan sekali itu kita bisa diperiksa itu tadi yang lab MCU itu ya Dok ya istilahnya. Jadi kalau yang pemeriksaan 6 bulanan itu kalau pertama sudah tegak diagnosa diabetes atau hipertensi, sudah tegak diagnosa itu. 2 diagnosa itu ya. Kemudian yang kedua dari dokter vaskes 1 bisa puskesmas, bisa klinik, bisa dokter keluarga itu mendaftarkan sebagai peserta prolanis di aplikasi Picare milik di vaskes 1. Picare ya. Ya. Kemudian nanti dari dokter vaskes 1 akan tadi sampaikan dokter Sugeng akan merujuk ke laboratorium yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pemeriksaan 6 bulanannya. Oh begitu ya Mbak Bu Indri. ya. Nggih. Sekarang kita bahas hal yang juga sering menjadi kekhawatiran masyarakat nih Bu. Misalnya peserta BPJS harus menjalani rawat inap. Bagaimana dengan hak kamar rawat inapnya? Apakah bisa naik kelas Ibu? Iya. Kalau sampai dengan saat ini dari BPJS Kesehatan itu masih ada kelas 1, 2, 3 ya Mbak Indri ya. Karena kan beredar juga rumor di masyarakat sudah tidak ada kelas. Ya, Sampai dengan saat ini untuk regulasinya masih ada kelas 1, 2, dan 3. Jadi untuk peserta PBI Jaminan Kesehatan yang bantuan iuran dari pusat ataupun yang PBPU Pemda yang bantuan dari pemerintah kabupaten itu hak kelasnya adalah hak kelas 3. Demikian juga yang ada juga mandiri kelas 3. Nah, kalau untuk kelas 3 ini tidak dapat naik kelas Mbak Indri. Nah, yang bisa naik kelas adalah yang kelas 1 dan kelas 2. Nah, peserta yang mendapatkan hak kelas 1 dan kelas 2 ini biasanya adalah peserta pensiunan, kemudian peserta PPU atau pekerja penerima upah ya, bisa pegawai swasta, ASN, perangkat desa, P3K. Itu masuk di kelas 2 atau kelas 1. Kemudian kalau untuk mandiri juga ada kelas 1 dan kelas 2. Tapi kalau yang kelas 1 itu iurannya 150.000, kelas 2 iurannya 100.000. Nah, untuk kelas 1 dan kelas 2 itu bisa naik kelas Mbak Indri, bisa ya. ke VIP atau VVIP ya. Jadi bisa naik 1 tingkat ataupun 2 tingkat di atasnya. Nanti Berarti naik 2 tingkat boleh ya Bu ya? boleh ya. Tapi nanti Kalau dari kelas 2 langsung ke VVIP gitu boleh Bu? boleh, tapi nanti selisih biayanya lebih besar ya Mbak. Besar. Lebih besar. Berarti hampir lah nanti Sama yang saja gitu ya dibayar itu Dok. sama seperti Ya, ya bisa karena kan juga. kan dia kan menghendaki layanan yang Lebih Yang bagus. lebih bagus, ya. Kamarnya satu, isinya satu gitu ya. Jadi nanti selisih biayanya kalau dari kelas 2 ke VVIP itu adalah selisih inasi bijis. Jadi BPJS Kesehatan membayarkan rumah sakit dengan sistem inasi bijis. Jadi selisih biaya inasi bijis kelas 1 dikurangi kelas 2 ditambah dengan 75% dari 75%. inasi bijis. wow. Oh, lumayan. Lumayan. Tapi bukan berarti BPJS membayar 25%, tidak ya. Jadi BPJS Tidak. Kesehatan tetap membayar 100%, hanya untuk iur biayanya kalau sesuai dengan ketentuan Permenkes itu maksimal 75% dari inasi bijis yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Nah misalnya Bu, kamarnya ini penuh yang sesuai haknya, itu bagaimana dengan kondisi pasiennya? Nah, kalau kamar sesuai hak kelas itu penuh, dari ini khususnya rumah sakit ya, dari rumah sakit bisa
menitipkan nih. Jadi istilahnya dititipkan sementara Dititipkan. di kelas rawat satu tingkat di atasnya. Oh, harus di atas ya, Bu. Jadi ini tanpa iur biaya ya, sobat Ada sehat. maksimalnya tidak, Bu? Berapa lama boleh dititipkan di kelas di atasnya? Iya, itu maksimal 3 hari Mbak Sandra. Jadi maksimal 3 hari dititipkan di satu tingkat di atasnya. Jadi kalau misalnya hak kelasnya kelas 2 dititipkan di kelas 1. Dititipkan ke kelas 1. Kelas 1 misalnya dititipkan di kelas VIP. Nah, nanti kalau dititipkan seperti itu, sistemnya tidak ada tambahan biaya ya Sobat Sehat. Nanti dicek kembali pada saat tanda tangan inform konsen rawat inap. Berarti Ya. saat awal mau masuk ya, Bu ya? Betul, jadi pengennya menempati hak sesuai kelas gitu. Misalnya kelas 2, nah delalahnya kelas 2 itu penuh, dititipkan di kelas 1. Nah nanti kalau sudah 3 hari ada ruang kelas sesuai hak akan dimasukkan di kelas 2 Dipindahkan kembali. ke kelas 2. Ya, dan ini tanpa tambahan biaya itu. Jadi kalau misalnya nanti pada saat rawat inap dari rumah sakit menyatakan penuh, kemudian ini ada kelas ternyata kelasnya kelas 1 gitu ya. Dari rumah sakit menyodorkan untuk inform konsen naik kelas. Bapak Ibu atau Sobat Sehat jangan langsung tanda tangan ya. Jadi kalau naik satu tingkat itu bisa tetap dijamin BPJS sesuai dengan hak kelas, karena itu tanggung jawab dari rumah sakit gitu menyediakan ya, sesuai dengan Sesuai hak dengan kelas. haknya. Ya. Kalau sudah 3 hari ternyata masih belum ada hak sesuai kelas sesuai dengan haknya, maka nanti akan dirujuk oleh rumah sakit. Oh begitu ke rumah ya. sakit lain. Begitu. Jadi kalau masyarakat nih mengalami kendala pelayanan, jangan sampai langsung menyimpulkan ya Bu bahwa BPJS itu tidak bisa dipakai, begitu ya Ibu ya? Iya betul. Jadi kalau dari Vaskes menyatakan oh ini BPJS tidak bisa dipakai gitu ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah informasi tersebut. Sobat Sehat bisa mengecek dulu ya kepesertaan masing-masing peserta lewat aplikasi mobil JKN ataupun lewat Call center tadi ya, Bu? ya call center 165 atau lewat WA Pandawa. WA Pandawa. Ya. Jadi kalau misalnya lewat WA Pandawa ataupun di mobil JKN memang tidak aktif, itu dicek kembali apakah tidak aktifnya karena belum membayar iuran. Kalau belum membayar iuran berarti dilunasi dulu. Dilunasi dulu. Ya, supaya bisa aktif kembali. Nah, nanti kalau misalnya ternyata setelah membayarkan iuran masih belum aktif, nah nanti bisa ditelepon 165 ataupun lewat BPJS 1 masing-masing rumah sakit. Biasanya berapa lama nih, Bu, setelah membayar iuran kartu BPJS-nya kita bisa aktif lagi? Maksimal 1 kali 24 jam. Paling cepat itu 30 sampai 60 menit dari pembayaran. Oke, siap. Dan kita harus membayar tunggakan kita ya Bu ya? Tunggakan kita harus dibayar semua atau ada mekanisme yang lebih meringankan mungkin bagi Sobat Sehat? Ya, jadi kalau mau digunakan memang harus dilunasi sekali. lunas. Gitu ya Bu ya? Ya, kalau mau digunakan. Tapi kalau misalnya belum mau digunakan, dari BPJS Kesehatan ada program rehab ataupun cicilan. Program rehab. Ya, itu bisa diakses melalui aplikasi mobil JKN, bisa dicicil maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Kalau tunggakannya lebih dari 3 bulan. Oh begitu ya. Itu baru bisa mencicil. Nah, dari sisi Dinas Kesehatan sendiri, Dok, gimana sih ketersediaan tempat tidurnya kita ini di Kabupaten Sukoharjo seperti apa, Dok? Jadi kalau kita lihat ya Kak Sandra, ketersediaan tempat tidur kemarin kan kita ada semacam pertemuan ya Bu Nia, mungkin sebelumnya ada pertemuan dengan BPJS kemudian dengan Dinas Kesehatan terkait total kebutuhan tempat tidur yang ada di wilayah. Kalau kita berarti bicaranya kan wilayah Kabupaten Sukoharjo ya. Iya, betul, Dok. Betul Dok. Kemarin ada memang dari perhitungan itu kan secara global. Secara global kita masih ada kebutuhan sekitar 140-an Tempat TT kelas 3. Oh untuk kelas 3 ya Dok berarti yang kelas 3. kekurangan. Ada kemungkinan kita bisa penambahan TT kelas 3. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tadi disampaikan awal bahwa mungkinkah
dalam kondisi-kondisi tertentu biasanya kan rumah sakit itu kan ada trennya kan. Iya. Tren bulan-bulan tertentu Pasiennya pasien banyak penuh, gitu ya, Dok, iya ya. kan, pasien penuh. Tapi Musim ada hujan, tren-tren tertentu pancaroba. nanti banyak yang kosong. Betul. Ya. Jadi kalau kita melihat seperti itu, sebenarnya kalau kita di wilayah Kabupaten Sukoharjo, apalagi sekarang kan mungkin tadi saya sampaikan yang 140 sekian itu kan saat kita punya 10 rumah sakit. Sekarang kan kita punya tambahan satu rumah tambahan sakit. satu rumah ya. sakit Rumah ya, sakit baru berarti ya, Dok? sudah berkurang kebutuhan Iya, kita ya, Dok. kita kan sudah punya satu tambahan rumah sakit ya. Berarti Jadi totalnya kita 11 sudah ya, Dok, punya ya? 11 rumah Rumah sakit. sakit, ya. Jadi menurut saya sih tidak ada masalah sih terkait jumlah Tempat tidur sih. ketersediaan Tempat tidur, ya. Gitu ya, Dok. Berarti sudah jelas sekali tadi ya kita untuk terkait pemanfaatan pelayanan. Selain mendapatkan pelayanan nih, peserta juga memiliki kewajiban tentunya. Apa saja nih hal penting yang harus diperhatikan oleh peserta mengenai kewajibannya, Ibu? Iya, terima kasih Mbak Indri. Jadi untuk kewajiban peserta ya, yang pertama Sobat Sehat mengecek dulu apakah kepesertaan JKN-nya itu sudah satu keluarga atau belum. Jadi kewajiban Jadi harus satu keluarga ya, Bu ya. Betul. Masuk semua gitu, ikut ya, Ibu? Iya betul, karena sistem gotong royong itu harus ada dalam satu keluarga terlebih dahulu. Iya. Jadi yang didaftarkan tidak hanya yang sakit tapi juga anggota keluarga lain yang sehat. Kemudian kewajiban yang kedua adalah membayarkan iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan berjalan. Betul ya, tanggal 10 bulan berjalan supaya tidak ada kendala pada saat mengakses layanan. Tadi seperti yang disampaikan Mbak Sandra ya, kadang misalnya terlambat atau lupa bayar iuran, kemudian mau digunakan, nah ternyata sudah dibayar tapi kok nggak aktif-aktif. Nah ini kan berarti ada kendala. Jadi daripada nanti ada kendala pada saat mengaktifkan kembali, lebih baik membayar iuran tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan segala perubahan data ya Sobat ya. Jadi baik itu perubahan data kelahiran, kematian, perceraian, pernikahan, maupun yang hal-hal kecil seperti perubahan nomor HP, perubahan alamat, itu wajib disampaikan ke BPJS Kesehatan, bisa lewat WhatsApp Pandawa ya, tadi saya sampaikan di nomor 08118 165 165 24 jam. Ya selain itu juga peserta wajib menjaga identitas kepesertaannya ya. Jadi kami sekarang saat ini sudah tidak ada pencetakan kartu lagi ya Sobat Sehat, semuanya untuk identitas kepesertaan menggunakan NIK yang tercantum di KK, KTP, akte kelahiran maupun kartu identitas anak ya. Jadi Berarti cukup bawa itu aja ya, Bu, nggak perlu Betul. bawa Perlu bawa kartu. kartu gitu ke betul, membawanya NIK saja supaya nanti bisa mengakses layanan. Jadi Sobat Sehat juga harus menjaga NIK-nya tidak ditempatkan di tempat yang tidak seharusnya ya. Jadi kalau misalnya ada fotokopian gitu ya, fotokopian KK, KTP ya itu dijaga dengan baik ya. Tidak tidak dibuang atau ditempatkan di sembarang tempat gitu. Dan terakhir adalah menaati ketentuan atau prosedur yang ada di BPJS Kesehatan untuk kewajiban dari peserta. Nah misalnya nih Bu, ada status kepesertaan dari Sobat Sehat ini tidak aktif, ternyata membutuhkan pelayanan kesehatan, itu bagaimana ya Bu ya? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, tidak aktifnya ini karena apa ya? Berarti harus pastikan dulu kenapa sih kartu saya ini tidak aktif begitu ya? Ya betul, kalau di Pandawa itu tertulis atau di mobil JKN tertulis non aktif karena iuran gitu ya, itu berarti harus membayarkan iurannya terlebih dahulu. Bisa di kanal pembayaran yang 24 jam, juga ada ya lewat M-Banking ataupun lewat kantor pos, Indomaret, Alfamaret itu. Kemudian kalau misalnya tertulisnya di mobil JKN ataupun di Pandawa itu tidak ditanggung atau non aktif akhir bulan ya, artinya intinya tidak aktif. Nah itu bisa juga karena sudah tidak masuk dalam SK Mensos ataupun sudah resign dari perusahaan. Nah bisa mendaftar sebagai peserta mandiri ya lewat WhatsApp Pandawa itu 24 jam, ataupun kalau misalnya tadi dikeluarkan dari SK Mensos bisa dilakukan reaktivasi kembali sebagai peserta PBIJK melalui
desa atau dinas sosial. Ya, begitu ya. Luar biasa sekali. Sekarang kami tanyakan kembali ke Dinas Kesehatan, Dokter, bagaimana peran pemerintah daerah ini dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh akses jaminan kesehatan? Oke. Nah, terima kasih Kak Indri. Mungkin saya sambungkan juga nggih terkait yang tadi disampaikan Bu Nia ya. Karena kan kalau peran kita di Dinas Kesehatan otomatis untuk memberikan akses jaminan, pertama kan kita harus terkait pembiayaan kan. Ya. Ya, betul. Pembiayaan. Jadi bagi masyarakat yang mungkin kurang mampu, yang ternyata masuk dalam persyaratan bisa kita alokasikan di segmen PBI kan, ya, otomatis kita harus bertanggung jawab terkait penyediaan anggaran tersebut, ya, anggaran tersebut, sehingga bagi masyarakat yang sebenarnya dia masuk kriteria tidak mampu ataupun kurang mampu, yang kira-kira untuk mendaftar mandiri itu kok tidak memungkinkan. Ya. Jadi kan kita harus memfasilitasi dengan anggaran PBI kan, yang kita komunikasikan nanti dengan dinas sosial, ya. Kita komunikasikan dengan dinas sosial. Ada berapa sih masyarakat yang ada wilayah Kabupaten Sukoharjo kita yang layak menerima ya. Kemudian dari situ kita dapat berapa kuota sasarannya, kita kan menyediakan anggarannya. Sehingga bagi yang tidak mungkin, katakanlah tidak mampu untuk mendaftar sebagai BPJS Mandiri, bisa dengan ya, PPI ya Dok ya. bisa pastikan lewat PPI yang itu kan berada di bagian kita di Dinas Kesehatan. Ya. Nah, kita masuk segmen selanjutnya, yaitu segmen mitos atau fakta. Nah, mungkin ke Bu Nia dulu nih. Ini mitos atau fakta ya Bu, bahwasannya kalau kita punya BPJS, semua jenis obat itu pasti bisa ditanggung. Ya, itu fakta ya Mbak. Jadi BPJS Kesehatan itu menjamin obat sesuai dengan indikasi medis, baik itu di Vaskes 1 maupun rumah sakit. Jadi kalau dari Sobat Sehat ternyata masih diminta untuk membeli sendiri gitu ya, nanti bisa dilaporkan ke kami, bisa lewat BPJS 1 ataupun bisa lewat WA Pandawa, di situ ada menu pengaduan, atau bisa juga lewat 165 ataupun lewat mobile JKN. Nanti juga dengan sudah ada bukti ya, ada kwitansi ataupun nota pembelian obat ataupun iur biayanya ya. Dan juga kalau program JKN itu kami tidak membolehkan peserta itu mencari obat sendiri gitu ya. Jadi misalnya Jadi Vaskes itu harus menyediakan ya Bu ya. betul ya. Jadi tidak membebani peserta mencari obat sendiri di luar, misalnya pas saat itu di apotek rumah sakit ataupun di instalasi farmasi Vaskes 1 gitu ya kosong, itu diharapkan peserta tidak membeli obat di luar. Jadi tetap merupakan kewajiban dari Vaskes 1 ataupun di apotek ya untuk bisa menyediakan obat tersebut. Nanti bisa disampaikan misalnya obatnya akan datang seminggu atau 2 minggu lagi, supaya peserta tidak perlu mencari obat di luar. Sekarang yang kedua, mitos atau fakta, rujukan ke rumah sakit baru bisa dilakukan setelah 3 kali kunjungan ke FKTP. Monggo Dokter Sugeng. Ini mitos ya Kak ya. Mitos ya Dok ya. Mitos berarti ya Dok. Jadi gini, kalau misalkan kondisinya memang benar-benar harus segera mendapatkan layanan rujukan ke rumah sakit, kan tidak mungkin toh kita paksa harus 3 kali kunjungan ke FKTP, begitu kan Bu Nia? Betul. Karena kan di situ kan ada tadi dari awal kita sebutkan ada kunjungan rutin, ada kunjungan yang memang, emergensi. Ya. Kalau kondisinya memang harus segera dirujuk, kita tahan masyarakat yang akan menjadi korban, kan kira-kira seperti itu. Ya. Jadi mitos. Tas, oke.
Nah, untuk selanjutnya nih, Bu Nia, mitos atau fakta ya, Bu, kalau peserta BPJS itu tidak boleh mendapatkan pelayanan ketika rumah sakitnya itu penuh. Ya, ini mitos ya Mbak Sandra. Jadi kalau hak sesuai kelas rawatnya itu penuh, tadi seperti saya sampaikan, rumah sakit bisa dirawat satu tingkat di atas hak kelas rawat Kelasnya ya, Bu. pasien. Dan itu gratis ya, Bu. Betul. Jadi kalau nanti setelah dinaikkan ternyata masih diminta tambahan biaya, bisa dilaporkan ke kami. Tadi bisa lewat kanal 165, mobil JKN ataupun WhatsApp Pandawa. Pandawa tadi. Nah, kemudian ke Dokter Sugeng nih, mitos atau fakta bagi yang punya BPJS kalau sakit harus selalu datang ke rumah sakit? Kalau ini jelas-jelas mitos ya Kak ya. Jadi gini kan, karena kan di kita itu kan namanya fasilitas pelayanan kesehatan itu kan terbagi dua. Ada FKTP, itu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama ya. Di tingkat pertama itu kan ada puskesmas, ada klinik, ada TPMD, ada TPMDG, ada mungkin rumah bersalin dan lain-lain ya. Sedangkan di FKRTL kan ada rumah sakit. Rumah sakit itu termasuk namanya rujukan lanjutan. Artinya harus mengakses dulu layanan yang ada di FKTP. Ditata laksana dulu di FKTP. Syukur alhamdulillah tuntas di situ. Kalau seandainya di FKTP tersebut tidak bisa tuntas dalam artian perlu rujukan, baru akan ke FKRTL ya, dilaksanakan Dok. rujukan ke rumah sakit. Oh, Jadi begitu. tidak semua, kadang masyarakat berpikirannya kalau masyarakat kan pengennya kan aku pengennya periksa ke rumah sakit. Ya, Nah, pengennya langsung itu Dok. kan versi masyarakat, versi Ya, versi pasien. Saya pengennya langsung ke rumah sakit ya. Tapi ada aturan yang harus ditaati di situ. Oh ya. Jadi Kecuali itu tadi ya, Dok, mitos. dalam kondisi gawat Iya, darurat betul. bisa langsung ke rumah Iya, sakit. betul. Nah, ini untuk Bu Nia nih, mitos atau fakta nih, Bu. Kalau misalnya pasien dirawat inap sudah lebih dari 3 hari itu harus dipulangkan. Itu mitos atau fakta, Bu? Ya, ini mitos ya Mbak Sandra. Jadi kalau dari kondisi pasien itu bisa artinya kalau kondisi pasiennya itu 3 hari belum sembuh Masih menurut belum stabil ya, Dok? Iya, masih belum stabil oleh DPJP atau dokter penanggung jawab pasien ini 3 hari ini masih kondisinya masih perlu perawatan, ya nanti akan dipulangkan kalau kondisinya sudah stabil. Kalau kondisinya belum stabil ya 3 hari pun ya pasti belum akan dipulangkan gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya 2 hari ini ya, apalagi kalau misalnya ada pelayanan persalinan gitu kan biasanya cepat itu ya, 2 hari aja sudah boleh pulang ya, 2 hari akan pulang gitu. Jadi nggak harus 3 hari atau jadi tergantung kondisi pasien ya, kondisi pasien bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari ataupun bisa lebih dari itu ya, 10 hari, 15 hari khususnya untuk pasien. Bisa ya, Bu? Iya, Sampai bisa. 15 hari gitu. Tergantung indikasi kondisinya. berarti ya, kondisi dan indikasi Iya. dokter tentunya. Misalnya harus dirawat di ICU itu kan kadang kan lama. Perawatannya lama ya, masih bersambung dengan rawat inap juga Iya. habis dari ICU-nya. Iya, betul. Oke Sobat Sehat, sebelum kita tutup nih acara podcast kita hari ini, saya ingin meminta pesan singkat dari kedua narasumber yang luar biasa saat ini. Monggo kepada Ibu Nia. Ya, jadi kami himbau ya kepada Sobat Sehat semua untuk pertama mengecek status keaktifan kepesertaan ya. Kami meminimalkan menyebut itu kartu ya, karena saat ini kan kami sudah tidak melakukan pencetakan kartu, tapi jika mengendaki kartu sebenarnya ada KIS digital di aplikasi mobil JKN. Jadi kalau di mobil JKN itu juga bisa untuk mengecek status keaktifan kepesertaan. Selain itu juga bisa lewat WA Pandawa ataupun bisa telepon di 165. Kemudian yang kedua membayar iuran sebelum tanggal 10 ya. Dan yang terakhir, jika membutuhkan informasi ataupun mengadu terhadap layanan yang telah diterima oleh Sobat Sehat semua, nanti bisa mengadu ke 165 ya. Ini 24 jam. 24 jam dan gratis ya ini, Bu. Gratis. Gratisnya itu kalau menelponnya lewat mobil JKN ataupun lewat website
www.bpjs-kesehatan.go.id itu ada gitu ya. tanda 165 di telepon lewat situ itu gratis. Itu tinggal Gratis. diklik nanti nyambung dan gratis. Ya, tapi Kalau pakai pakai telepon seluler biasa itu berbayar. berbayar. Ya. Jadi lebih baik bisa lewat website kalau memang belum ada aplikasi mobile JKN. KN, oke Bu. Oke. Mungkin dari Pak Sugeng nih ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke sobat sehat semua. Oke. Pada sobat sehat semua yang ada, ya, baik yang mungkin melihat secara langsung ataupun yang tidak, ya, pada prinsip kepada masyarakat, ya, laksanakan kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat, ya, itu prinsip. Yang kedua, laksanakan screening atau ikuti screening, laksanakan cek kesehatan gratis yang sudah kita sediakan, itu yang menjadi suatu program pemerintah pusat, ya, secara baik dan maksimal. Karena apa? Seperti semboyan kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, siap, Dan dokter. kesehatan itu mahal harganya. Bener kan Bu Nia? BPJS, Pak. Meskipun dijamin oleh BPJS, siapa sih yang mau sakit? Ya, betul siap, sekali. Jadi prinsip sama, ya. Mencegah lebih baik dari mengobati, ya. Kemudian kesehatan itu mahal harganya. Oke. Terima kasih, itu tadi pesan kami pada sobat sehat semuanya. Offset masih. Oke, tidak terasa ya Mbak Indri ya, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada Ibu Nia dan Pak Dr. Sugeng yang sudah berkenan menyempatkan waktunya hadir di studio Offset Masih untuk episode kali ini. Terima kasih sekali Dr. Sugeng, Bu Nia. Kami berdua dari Offset Masih, obrolan Obrolan seputar masalah kesehatan. Nggih, semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Untuk sobat sehat semua, jangan lupa Jaga kesehatan, pahami hak pelayanan kesehatan, dan juga gunakan pelayanan kesehatan dengan baik dan bijak. sampai jumpa kembali di episode selanjutnya di Offset Masih. Yeay.